Nah, jadi beribu hormat, cintanya Allah kepada manusia lebih lagi kepada ibu-ibu. Hanya ibu yang punya rahim, bapak tak punya rahim. Kenapa disebut punya rahim? Disitulah Allah meletakkan kecintaannya, di mana manusia mulai bergerak mulai dari zigota tadi, janin itu tadi, mulai di sana menunjukkan sayangnya ar-rahim, maka disebut di dalam rahim ibu. Fase-fase kehidupan manusia itu tahapnya kan 5. Pertama kita di alam roh. Di alam roh kita sama Tuhan, Nabi Adam, Nabi Muhammad, kita semuanya manusia di alam roh sama semuanya. Tapi untuk turun ke bumi melalui hukum tertib. Hukum tertib itu sunatullah, ketentuan Allah. Jadi kita di alam roh, gentayangan di ruang angkasa, turun ke bumi, ditiupkan melalui ubun-ubun. Nah, jadi tahap pertama kehidupan manusia itu dari roh. Roh tadi melalui rahim ibu kita sampai ke alam rahim. Alam kedua adalah alam rahim. Dikandunglah selama 9 bulan 10 hari. Kalau saya 11 bulan lebih. Kata mak saya, ini anak yang satu nih, saya nomor 3. Kok lama kali bang katanya? Iya, istilah kampar itu katanya bunting kobau katanya. Kerbau itu agak lama. Iya, dan lebih besar katanya saya daripada yang biasa. Lebih besar daripada anak yang sebelumnya 2. Jadi kata emak saya, jangan-jangan anak kita ini kembar ini bang katanya. Kenapa lebih besar dari biasa? Jangan-jangan 2 ini. Kenapa begitu? Lain rasanya agak besar. Kemudian tadi malam katanya, aku diulangi mimpi-mimpi semenjak dari awal hamil. Jadi ibu saya bermimpi ketika hamil saya. Mimpinya apa? Melihat 2 buah rembulan. Ada bulan 2 buah, terang sekali. Rasanya masuk ke dalam tubuhku. Jadi mungkin anak kita ini 2. Lahirlah saya, rupanya 1. Dalam mimpinya 2. Lalu anak ketiga lahir, ya sehat alhamdulillah. Pas pula lahir saya itu hari Senin, seperti hari kelahiran Nabi ya. Hari Senin lahir saya alhamdulillah. Nah, jadi berminta hormat mulai kalau saya injak dewasa, ketika saya sekolah SD, datanglah ke rumah itu orang perantau yang agak alim sedikit, tapi bukan dukun, cuma dia bisa meramal. Kami waktu itu 7 orang adik-beradik. 7 orang anak pak ya? Iya. Ini mau lahir lagi 8. Jadi saya 8 orang adik-beradik. Ini di antara 8 ini Pak Buya Tengku, siapa besok ini yang akan membela orang tua? Di antara yang 8 ini, coba lihatnya. Tunjuknya saya. Ini. Ini ya. Inilah yang paling paling manja katanya. Kok dia pula? Cobalah lihat besok besar. Dia ini manja ini, disuruh agak susah gitu. Dia pula yang bilang, tak mungkin lah kata mak saya. Cobalah ibu lihat nanti suatu saat. Mulailah dilihat tulisan-tulisan saya ikut lomba pidato antar tidak iya. Ternyata unggul pula sedikit di situ. Selalu ada acara-acara. Masya Allah, itu sudah mulai itu katanya. Masya Allah. Nah, jadi menurut cerita kita tadi itu, manusia ini menempuhi alam roh. Sudah itu kita masuk ke alam rahim. Dari alam rahim nongollah kita di dunia. Sebelum kita lahir di alam rahim, kita sudah disyahadatkan di dalam rahim. Apa syahadatnya kita? Apakah kamu mengakui aku Tuhanmu?
Dijawab oleh kita begitu, bala syahidna. Alastu birabbikum? Itu suratnya adalah surat Al-A'raf ayat 172. Menyatakan, alastu birabbikum? Bukankah aku ini Tuhanmu? Iya. Kamu berjanji, kamu sudah ditetapkan. Siapa jodohmu sudah ditetapkan. Jadi jangan kalau orang bercinta tak berjodoh lalu kesal. Jangan. Kenapa? Jodoh itu sudah ditetapkan oleh Allah. Jadi kesal sekali. Wah, nggak boleh. Itu bisa dimasukkan setan. Jadi orang yang terlalu kesal, terlalu menyesal, sesuatu yang seharusnya didapatkan tak didapatkan, kalau diikutkan itu bisa dibisikkan oleh setan. Di situ orang kadang-kadang bunuh diri, melukai diri, putus asa. Jangan. Karena tidak ada satupun ranting yang jatuh ke bumi kecuali sudah ditetapkan oleh Allah, sudah dicatat oleh Allah. Tak ada sehelai daun pun yang jatuh ke bumi melainkan sudah ditetapkan oleh Allah. Jodoh ditetapkan oleh Allah. Umur kita di bumi, berapa rezeki sudah ditetapkan oleh Allah. Tinggal kita berusaha. Apakah ketetapan Allah bisa dirubah? Bisa dirubah sedikit melalui usaha dan doa. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kalimat ma itu di dalam kaidah bahasa Arab itu namanya maf'ulun bih. Biasanya sebut maf'ul saja. Maf'ulun bih yang menjadikan objek. Jadi ma itu apa? Ma itu artinya apa-apa saja. Ya nasib, ya usaha, ya jodoh, apa-apa saja. Takkan dirubah oleh Allah kalau tidak kamu berusaha untuk mengubahnya. Walaupun ada ketetapan Allah, masih bisa dirubah dengan kekuatan apa? Usaha dan doa. Itu rahasianya. Jadi jangan pasrah saja. Segala rezeki dan ditetapkan oleh Allah lalu kita pasrah saja. Tidak bisa. Ada tempat ta'alluq namanya. Ta'alluq itu tempat bergantung. Maka takdir itu ada dua. Ada takdir yang digantungkan hanya kepada Allah semata-mata sejak dari azali. Ada takdir itu yang digantungkan kepada kita. Kalau yang digantungkan hanya kepada Allah semata, tak bisa kita ganggu gugat, itu namanya takdir mubarrab. Itu nggak bisa tuh. Matahari terbitnya di timur, tenggelamnya di barat, itu ketetapan Allah. Kita nggak bisa rubah tuh. Terima aja lah. Bumi berputar mengelilingi matahari 365 hari setengah. Itu takdir Allah. Tak bisa kita merubahnya. Tapi ada takdir yang kita bisa rubah, dikaitkan dengan perbuatan kita. Itu namanya takdir mu'allaq, digantungkan kepada kita. Jadi ada dua macam. Yang bisa dirubah dengan yang tidak bisa dirubah. Jadi usaha kita di dunia ini berusaha merubahnya, disitulah kita dapat pahala. Kalau dalam ilmu filsafat barat, takdir mu'allaq ini digantungkan kepada kita, namanya hak manusia, hak asasi manusia. Hak dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan free will. Free itu kebebasan, will kehendak. Kita diberi kebebasan oleh Allah. Kebebasan, kalau mau kafir silakan kafir, mau iman silakan iman, mau membangkang silakan membangkang. Kamu dapat free will. Ada kehendak bebas, ada takdir mu'allaq pada dirimu yang akan kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Hanya takdir mu'allaq. Sedang takdir mubarrab, serahkan kepada Allah. Kita tak bertanggung jawab sedikit pun. Sudah ketetapan Allah. Yang bertanggung jawab kita hanya mu'allaq, yang digantungkan kepada kita. Inilah rahasianya dalam kehidupan kita. Kita lewati alam roh, masuk ke alam rahim, masuklah kita ke alam dunia. Jadi kita sekarang ini berada di tengah. Di antara lima kita di tengah ini, alam dunia. Apa artinya dunia? Itu daniwa dalam bahasa Arabnya, atau dana. Apa artinya dana? Dekat. Jadi kalau orang mencari dana, mencari duit yang dekat-dekat.
Kalau yang jauh-jauh saja nggak bisa. Dana daniwa dunia itu artinya dekat atau artinya jembatan sementara dari alam roh, alam rahim, alam dunia ini sementara. Halia ini tanam tanaman, ke barat juga akhir condongnya. Dunia ini hanya jembatan, ke akhirat juga tujuannya. Jadi tujuan kita dari jembatan ini, jembatan itu bukan tujuan sementara, adalah tujuannya terakhir adalah akhirat. Sampai kita ke alam dunia, masuklah kita kepada alam akhirat. Alam akhirat ini diawali dengan alam barzakh. Barzakh itu barzakhun, artinya dinding. Jadi yang mendinding kita dengan alam akhirat ada alam barzakh, itulah alam kubur. Nah, asam kadis, asam belimbing, asam gelugur, asam kadis, asam gelugur, ketiga asam siriang-riang. Menangislah kita di dalam kubur apabila di dunia tidak pernah sembahyang, baru nangis. Karena sembahyang, sholat itu dalam itu kan jadi lampu dia. Gelap memang dalam itu, tapi kalau kita sholat terang dia, ada lampu. Enggak sholat dia, iya gelap lah di sana, barulah dia nangis. Oh ya Allah, ya hasratana ala ma farratna fiha. Ya Allah, sia-sia pada hidupku selama ini di dunia, enggak sholat. Masya Allah. Sampai waktu kita Pak? 2 menit. 2 menit kita simpulkan ya. Nah, kita tutup dengan ayat Al-Quranul Karim. La yuqatilunakum jami'a. Ini tantangan kita selesai di dunia. Jadi yang diuji itu yang di dunia. Alam rahim terserahlah. Kita enggak ditanya bagaimana kamu di alam rahim, enggak ditanya. Bagaimana kamu di alam roh, enggak ditanya. Yang ditanya hanyalah kegiatan kita sedikit yang ada di dunia ini. Nah, apa yang kita hadapi di dunia bermacam-macam, ada yang kafir, ada yang iman, ada yang berperang, ada cari rezeki, ada yang dapat musibah. Nah, yang berperang itu terjadi sekarang di Iran. Aneh Iran itu ya, bisa mengalahkan Amerika. Nggak ada orang yang bisa meramal gitu ya. Itu sudah ketentuan Allah. Kan min fi'atin qalilatin ghalibat fi'atan katsiratan biiznillah. Betapa banyaknya pernah terjadi sejak Nabi Adam dulu sampai sekarang, kelompok kecil mengalahkan kelompok besar atas izin Allah. Ini bom terakhir dari Iran ini tercengang Amerika, nggak bisa dihambat. Kenapa? Nggak ada dalam pemikiran mereka yang bom yang cukup bisa berbolak-balik begitu. Biasanya gitu tuh, ada tampung, sehingga rumus matematikanya masuk. Lengkung ini berapa menurut matematika? Di mana jatuh? Bisa. Sekarang nggak dia bolak-balik begini, bisa pula meletus. Yang tidak terdeteksi, kecepatannya itu lebih dari kecepatan suara. Itu punyanya Iran. Dibantu lagi di belakangnya ada Korea Utara. Dibantu lagi ada Cina. Sekarang yang betul-betul menyatakan itu membantu Pakistan. Itu Iran itu diri kami Pakistan. Satu orang saja mati orang-orang Iran itu sama dengan matinya saya, Presiden Pakistan katanya. Ya Allah, itu persaudaraannya itu luar biasa. Itu yang disebut dengan belum kamu beriman sebelum kamu mencintai saudaramu seperti mencintai dirimu sendiri. Masya Allah, muncul sekarang itu Islam yang hebat-hebat gitu ya, yang dulu-dulu diceritakan dalam hadis Nabi, muncul sekarang semuanya, di mana ada api dari Persia akan menuju ke seluruh dunia. Ternyata api itu berupa rudal yang tak terpikirkan oleh manusia terhebat. Amerika udah keok sekarang itu, Israel udah keok. Yang tak terbayangkan dia akan kalah
negara kecil Iran yang diembargo selama 37 tahun, tahu-tahu dia muncul dengan senjata hebatnya dan dia telah memenangkan perang. Dia menjadi negara superpower sekarang di dunia ini. Kenapa dia jadi superpower? Negara superpower aja kalah sama dia. Jadi dia yang superpower atas izin Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iyalah. Mas. Silakan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.